Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, Gedung Kementerian Perhubungan Jakarta terbakar Minggu dini hari. 3 orang meninggal dunia dan 14 orang luka-luka. Mayoritas korban meninggal ditemukan di tangga darurat akibat menghirup asap tebal. Ironinya, saat kebakaran, alarm dan pendeteksi asap rokok tidak menyala. Lantai 6 Gedung Kementerian Perhubungan yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat terbakar Minggu dini hari. Kebakaran terjadi sekitar pukul 4 dini hari. Belasan orang terjebak di atas gedung dan tidak dapat turun ke lantai dasar lantaran telah dipenuhi asap. Petugas pemadam kebakaran berusaha mengevakuasi korban menggunakan skylift, namun terkendala masalah teknis. Beruntung, sebagian korban berhasil turun dari lantai 6 meski dengan kondisi sesak nafas dan langsung dibawa ke mobil ambulans untuk mendapat pertolongan pertama. Namun nahas, 3 orang meninggal dunia akibat terlalu banyak menghirup asap tebal. Korban ditemukan di tangga darurat gedung, sementara 14 orang lainnya menderita luka-luka. Dinas Pemadam DKI Jakarta menyebutkan, kebakaran berasal dari ruang P1 lokasi CCTV gedung Kemenhub. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta Suwojo mengatakan, api yang membakar kabel panel selalu menimbulkan asap yang besar hingga merabat ke lantai lainnya. Sementara korban meninggal karena menghirup karbon dioksida. Pertama api ditemukan di ruang P1 CCTV. Ya, itu tempat ditemukan sumber api yang pertama. Tapi dugaannya penyebabnya seperti apa nanti puslapor yang itu di lantai berapa? Lantai P1. Jadi ada berapa sehingga lantai? menyebar ke lewat sub ke lantai-lantai yang lain. Ironinya, saat kebakaran alarm gedung tidak berbunyi, begitu juga alat pendeteksi asap rokok atau smoke detector. Sekjen Kemenhub Joko Sasono dalam keterangannya di halaman kantor Kementerian Perhubungan Gambir Jakarta Pusat Minggu pagi mengakui tidak berfungsinya alarm kebakaran termasuk smoke detector. Namun Joko berkilah saat ini sedang dilakukan perbaikan interior. Namun Joko tidak menyebutkan di lantai berapa perbaikan sedang berlangsung. Alarm kami tidak mendengarkan ada alarm karena memang di lantai-lantai kan tempat alarm itu. Jadi ini yang perlu kita ketahui bersama nanti seperti apa. Tidak menyalanya alarm saat kebakaran di gedung sebesar Kementerian Perhubungan tentu mengundang keprihatinan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat meninjau gedung Kemenhub Minggu pagi mengatakan akan lebih memperketat keamanan gedung-gedung yang tengah melakukan perbaikan agar jika terjadi kebakaran pemadam cepat menanggulanginya. Kami ingin juga memastikan bahwa akses untuk pengamanan di kemudian hari dari beberapa gedung, khususnya dalam gedung-gedung yang melakukan renovasi. Sudah ada beberapa kejadian ini mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga kasus kebakaran di Kementerian Perhubungan yang sedang dalam renovasi bisa menjadi pelajaran sehingga tidak terjadi kejadian serupa di tempat lain. Tim Liputan, Jak TV. Ya, dan kita langsung membahasnya di segmen dialog. Saya sudah bersama dengan Bapak Hardi Siswan, Kepala Suku Dinas Kebakaran Jakarta Pusat. Selamat sore, Pak Hardi. Pak Hardi, mungkin bisa ceritakan juga kepada kami dan juga pemirsa begitu mengenai kronologi dan proses evakuasi ketika Minggu dini hari tersebut. Ya, baik Pak. Pertama kita dapat berita terjadi kebakaran di Kemenhub itu kita jam 4.15 itu dari pihak security. Kita langsung meluncurkan unit-unit mobil pemadam kita. Ada berapa unit yang diturunkan? Yang diturunkan itu dengan pendukung-pendukungnya ada 20 unit, termasuk itu mobil-mobil rescue dan yang mobil pompa. Yang pertama tiba kita langsung dari pos wali kota, itu yang nggak terlalu jauh dari situ. Ini posnya di belakang kalau nggak salah ya? Iya, akses masuk dari Jalan Abdul Muiz, kemudian juga masuk dari Jalan Medan Merdeka Barat, jadi sisi barat dan timur. Timur, oke. Nah, petugas sampai di lapangan, itu asap sudah tebal, mengumpul tebal, jadi petugas kesulitan untuk mencari titik apinya. Nah, mencoba walaupun dengan alat bantu pernapasan, tetap susah untuk menembus. Akhirnya petugas itu mengelilingi gedung, akhirnya ketemu yang titik apinya. Ada yang titik panasnya itu di lantai P1. Kabarnya petugas juga sempat kesulitan karena ini adalah ketika itu adalah hari libur gitu, ada beberapa akses yang terkunci begitu Pak. Benar
kejadian seperti itu? Ya biasa kan gedung kalau hari libur kan ruang-ruangan itu dikunci. Tapi petugas untuk pertama datang itu kena asap yang tebal, dia lebih fokus untuk melakukan pemadaman yang di titik api dulu. Nah, di samping itu juga berusaha untuk melakukan evakuasi orang-orang yang terjebak, penghuni yang terjebak di dalam gedung. Oke, baik. Ini kan kalau titik apinya di P1, sedangkan beberapa korban justru ditemukan di lantai atas begitu ya, lantai lantai 5 dan lantai 12 kalau tidak salah. Nah itu prosesnya berapa lama ketika misalnya ketika pertama kali tadi menemukan titik apinya, titik panasnya, terus kemudian sampai proses evakuasi menemukan korban-korban? Ya untuk proses pemadamannya sebetulnya api kurang lebih 1 jam setelahnya itu api sudah padam, tapi kan ruangan sudah dipenuhi asap. Jadi petugas melalui tangga darurat berusaha untuk mencari jalan ke lantai-lantai. Jadi dari titik api di P1 disisir itu setiap lantai gitu. Iya, dari P1 setelah api merambat melalui staf kabel itu sampai ke lantai 25. Jadi asap sudah menyebar ke ruang-ruangan. Jadi petugas mencari melalui tangga darurat, menyisir lantai per lantai. Di samping itu juga melakukan operasi ventilasi untuk mengeluarkan asap-asap yang terjebak di ruangan. Jadi petugas dengan menggunakan alat bantu pernapasan masuk ke ruangan secara beregu. Nah, kemudian ditemukanlah itu ada pertama dulu kita menyelamatkan 11 orang. 11 orang. Nah, itu ada di lantai 6, lantai 6 di masjid ada 11 orang berhasil kita selamatkan. Katanya ada korban luka-luka, benar ini Pak? Alhamdulillah nggak ada yang luka-luka. Nah, cuma tapi mereka yang selamat mengalami sesak nafas begitu. Sesak nafas itu langsung ditangani oleh petugas medis itu dibawa ke rumah sakit. Ada juga yang cuma sesak nafas itu aja. Yang pertama kali itu diselamatkan 11 orang. Itu di masjid. Di lantai 6 yang musola gitu ya, masjidnya itu selamat. Kemudian juga samping itu juga petugas terus melakukan penyisiran. Yang ditemukan di lantai 5 itu korban di dekat tangga darurat. Korban yang meninggal ya? Itu yang pegawai Kemenhub itu. Nah, setelah itu lakukan terus evakuasi penyisiran per lantai. Di lantai 11 juga ditemukan 3 orang dan kondisi juga selamat. Lantai 18 3 orang dan terakhir di lantai 25 ada 3 orang di top floor. Kemudian untuk korban 2 lagi yang meninggal itu ditemukan di lantai 12. Ini korban yang meninggal ini rata-rata tadi ditemukan yang pertama di tangga darurat, yang 2 lainnya? Ya sama di tangga darurat. Diakses ke tangga juga. Akses ke tangga. Dengan kondisi sudah kehabisan nafas gitu karena terlalu banyak menghirup asap CO2 ini. Juga tadi kata ada informasi adalah bahwa alarm tidak berfungsi, pendeteksi asap tidak berfungsi, padahal ketika saat itu adalah kondisinya penuh dengan asap pekat begitu. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak kalau bicara mengenai safety, keamanan sebuah gedung, standarisasi begitu. Standarisasi dari keamanan sebuah gedung. Ya, untuk gedung sebetulnya kan harus dilengkapi dengan proteksi pasif dan proteksi aktif. Bisa dijelaskan yang aktif yang seperti apa, yang pasif yang seperti apa Pak mungkin? Yang proteksi pasif, yang pasif seperti partisi, dinding, pintu darurat, sarana jalan keluar untuk penyelamatan. Nah, kalau yang aktif seperti alarm, sprinkler, alat pemadam api. Apakah ketika itu juga ditemukan alat pemadam api darurat itu yang ada di gedung? Petugas sempat petugas lebih fokus ke itu pemadaman dulu, jadi nggak baik alarm atau apa nggak dari proteksi yang di gedung itu. Nah, jadi petugas lebih fokus awalnya untuk memadamkan api, itu informasi di lapangan, kemudian baru evakuasi penghuni yang mencari evakuasi korban. Baik Pak Hari, kita akan lanjutkan kembali perbincangannya. Kita akan kembali usai pariwara berikut. Tetap bersama kami di Newsroom.